Pertempuran sengit antar pasukan Rusia melawan tentara Ukraina masih terus berlanjut hampir di semua wilayah Ukraina. Namun hingga hari ke-90 invasi Rusia ke Ukraina belum juga membuat Ukraina tunduk pada keinginan Vladimir Putin. Kini konsentrasi Rusia tertuju ke Ukraina Timur pasca Rusia melakukan serangan skala penuh pada Selasa untuk mengepung pasukan Ukraina di kota kembar yang dibelah sungai di timur Ukraina. Pertempuran yang bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan Moskow. Tepat 3 bulan setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan pasukan Rusia menyerang Ukraina, pihak berwenang di kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv, membuka kembali layanan kereta metro bawah tanah, tempat ribuan warga sipil berlindung selama berbulan-bulan. Langkah tersebut merupakan bukti keberhasilan militer terbesar Ukraina dalam beberapa pekan terakhir mendorong sebagian besar pasukan Rusia keluar dari jangkauan artileri Kharkiv, seperti yang mereka lakukan dari ibu kota Kiev pada Maret lalu. Tetapi pertempuran yang menentukan dari fase terakhir perang masih berkecamuk lebih jauh ke selatan, di mana Rusia berusaha untuk merebut wilayah Donbas, yakni Donetsk dan Lugansk, dan menjebak pasukan Ukraina di sebuah kantor di front utama timur. Sekarang kami mengamati fase paling aktif dari agresi skala penuh yang diluncurkan Rusia terhadap negara kami, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Ukraina Oleksandr Motuzian dalam konferensi pers yang disiarkan televisi. Situasi di front timur sangat sulit karena nasib negara ini mungkin sedang diputuskan di sana sekarang, ujarnya seperti dikutip Reuters. Bagian paling timur dari kantong Donbas yang dikuasai Ukraina, kota Severodonetsk di tepi timur sungai Soverki, Donetsk dan gambarannya Lysychansk di tepi barat telah menjadi medan perang penting dengan pasukan Rusia maju dari 3 arah untuk mengepung mereka. Musuh telah memfokuskan upayanya melakukan serangan untuk mengepung Lysychansk dan Severodonetsk, kata Serhiy Gaidai, Gubernur Luhansk, di mana kedua kota tersebut termasuk di antara wilayah terakhir yang masih di bawah kendali Ukraina. Intensitas kebakaran di Severodonetsk telah meningkat beberapa kali. Mereka hanya menghancurkan kota, ungkapnya, yang menambahkan ada sekitar 15.000 orang yang tinggal di kota itu seperti dilansir Reuters. Lebih jauh ke barat di Sloviansk, salah satu kota Donbas terbesar yang masih di tangan Ukraina, sirin dan serangan udara meraung pada Selasa, tapi jalan-jalan masih ramai. Dengan pasar penuh, anak-anak mengendarai sepeda dan musisi jalanan bermain biola di supermarket. Gaidai mengatakan pasukan Ukraina telah mengusir Rusia dari desa Tishivka di selatan Severodonetsk. Separatis yang didukung Rusia menyebutkan mereka telah menguasai Svitlodarsk, selatan Bakhmut. Tidak ada laporan yang dapat dikonfirmasi secara independen. Keluarga Ukraina yang melarikan diri menggambarkan neraka yang mereka tinggalkan di kota Mariupol yang terkepung. Mereka mengaku melihat mayat di jalanan, terpaksa tidur di suhu di bawah 0 derajat dan bersembunyi di ruang bawah tanah. Dihantam tanpa henti oleh pasukan Rusia, warga Mariupol mengatakan bahwa mereka terpaksa mencairkan salju untuk minum dan memasak sisa makanan di atas api terbuka dengan makanan, air, dan pasokan listrik terputus. Mereka menembakkan begitu banyak roket, kata Tamara Kavulvenko, 58 tahun, kepada AFP seperti dikutip dari channel News Asia. Tamara adalah salah satu dari 4.300 warga Mariupol yang melarikan diri ke pusat kota Ukraina Zaporizhia minggu ini. Di jalan-jalan ada banyak mayat warga sipil yang tewas, katanya. Ketika salju datang, kami mengumpulkan dan mencairkannya untuk air. Jika tidak, kami merebus air dari sungai untuk diminum. Ini bukan Mariupol lagi, ini neraka, ungkapnya. Ukraina mengatakan lebih dari 2.000 orang telah tewas sejauh ini di kota. Target strategis utama untuk pasukan Moskow, Mariupol berpotensi menghubungkan pasukan Rusia ke Crimea, ke barat, dan Donbas ke timur, sementara memotong akses Ukraina ke Laut Azov. Pada hari Kamis, Ukraina menuduh Rusia mengebom sebuah titer di kota pelabuhan tempat ratusan orang berlindung, meskipun ada tanda bertuliskan Deti atau anak-anak dalam bahasa Rusia terukir di tanah di kedua sisi gedung. Sekitar 6.500 mobil tersisa selama 2 hari terakhir, kata wali kota Mariupol Vadim Boychenko di Telegram. Pada Rabu malam hingga Kamis, banyak dari mereka melarikan diri secara kebetulan di tengah pemadaman komunikasi. Proksi separatis Rusia di Ukraina Timur telah mengklaim kendali penuh atas kota medan perang penting Lychman, saat Moskow menekan kemajuan terbesarnya selama berminggu-minggu. 5 situs pusat kereta api utama telah menjadi garis depan utama ketika pasukan Rusia menekan dari utara, salah satu dari 3 arah dari mana mereka telah menyerang kawasan industri Donbas, Ukraina. Separatis Republik Rakyat Donetsk yang pro-Rusia mengatakan bahwa mereka sekarang memegang kendali penuh atas kota itu. Oleksiy Arestovich, penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, muncul untuk mengkonfirmasi jatuhnya Lychman dalam sebuah wawancara semalam dan mengatakan pertempuran di sana menunjukkan bahwa Moskow meningkatkan taktiknya. Menurut data yang belum diverifikasi, kami kehilangan kota Lyman. Tentara Rusia ini harus diverifikasi menguasainya, kata Arestovich.
dalam sebuah video yang diposting di media sosial. Ini menunjukkan pada prinsipnya, peningkatan tingkat manajemen operasional dan keterampilan taktis tentara Rusia ini telah tumbuh. Itu tidak tumbuh di mana-mana, tentu saja, tetapi tidak diragukan lagi telah tumbuh. Analis militer barat mengatakan pertempuran di wilayah Donbas Timur bisa menjadi penentu tergantung pada apakah pasukan Rusia dapat mempertahankan kemajuan atau kehabisan momentum. Lebih lanjut, ke timur, pasukan Rusia telah berusaha untuk mengepung pasukan Ukraina ke kota Severodonetsk dan Lysychansk setelah menerobos garis Ukraina lebih jauh ke selatan di kota Popasna minggu lalu. Popasna yang dicapai oleh wartawan Reuters pada hari Kamis adalah tanah kosong yang dipenuhi dengan apartemen bertingkat tinggi yang terbakar dan bangunan kota yang hancur, jalan-jalannya dipenuhi. Dalam pidato semalam, Zelensky mengkritik Uni Eropa karena terlalu lama melarang impor energi Rusia dengan mengatakan blok itu mengirim Moskow 1 miliar euro per hari yang mendanai upaya perang Kremlin. Dia mengatakan beberapa negara menghalangi upaya untuk menyetujui sanksi baru, referensi yang jelas ke Hongaria yang keberatan dengan larangan Uni Eropa terhadap minyak Rusia. Banyak orang Ukraina terbunuh, tekanan pada Rusia secara harfiah adalah masalah menyelamatkan nyawa setiap hari, penundaan, kelemahan, berbagai perselisihan atau proposal untuk menenangkan agresor dengan mengorbankan korban hanya berarti lebih banyak orang Ukraina yang terbunuh, katanya. Negara-negara barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat telah memberi Ukraina persenjataan jarak jauh termasuk howitzer M777 dan rudal anti kapal Harpoon dari Denmark. Ukraina mengatakan menginginkan senjata darat jarak jauh terutama peluncur roket yang dapat membantunya memenangkan pertempuran artileri melawan pasukan Rusia di timur. Sekarang sepertinya akan mendapatkannya. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan pemerintahan Biden bahkan mempertimbangkan untuk memasok Kiev dengan sistem roket artileri mobilitas tinggi M142 yang dapat memiliki jangkauan ratusan kilometer. Satu kekhawatirannya menahan Washington untuk memasok senjata jarak jauh di masa lalu adalah bahaya eskalasi jika Ukraina menggunakannya untuk mencapai target jauh di dalam Rusia. Kami memiliki kekhawatiran tentang eskalasi namun masih tidak ingin menempatkan batasan geografis atau mengingat tangan mereka terlalu banyak dengan barang-barang yang kami berikan kepada mereka, kata seorang pejabat Amerika Serikat yang berbicara dengan syarat anonim. Seorang pejabat Amerika Serikat kedua yang juga berbicara dengan syarat anonim mengatakan Washington dan Kiev memiliki pemahaman yang sama tentang penggunaan senjata tertentu yang disediakan Barat sejauh ini. Kami berada dalam halaman yang sama tentang ambang batas. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan bahwa setiap pasukan senjata yang dapat mencapai wilayah Rusia akan menjadi langkah serius menuju eskalasi yang tidak dapat diterima.